Jadi harapan saya ke depan untuk Menteri Kesehatan yang akan datang, untuk melakukan upgrading kepada para petugas kesehatan maupun petugas-petugas Yankes yang ada di rumah sakit pusat dan rumah sakit daerah, untuk melakukan upgrading akhlak dan moral, biar dia akhlaknya lebih baik, moralnya lebih baik, menghargai orang miskin, memberikan keramah tamahan, cinta kasih pada sesama. Nggak ada kata yang namanya pasien miskin dibentak-bentak. Yang namanya orang miskin itu pasti sekolahnya nggak tamat SD. Jadi kalau ngasih penjelasan tentang surat menyurat dengan lemah lembut, kalau memang pasiennya nggak ngerti-ngerti, dibikin mengerti, dicontohin, diunjukin, ini loh Bu suratnya yang harus difotokopi seperti ini. Apa sih salahnya? Dengan sepenuh hati, bukan setengah hati. Banyak puskesmas yang ada di perbatasan tuh sarana air bersihnya nggak ada. Tuh kamar mandinya baunya minta ampun, pesing. Kenapa sih nggak dibikinin kamar mandi? Kan puskesmas, pusat pelayanan masyarakat. Kalau malam tuh tolong ada dokter jaga, jangan cuma mantri dan bidan yang jaga. Jadi saya minta tuh puskesmas yang ada di Tenjo, di Parung Panjang, atau keseluruhan Bogor Barat cepat tanggap dalam membantu pasien-pasien, mau orang mampu maupun yang tidak mampu. Jangan kalau orang mampu cepat, giliran pasiennya orang miskin lama. Terus tolong untuk warga miskin dalam persalinan ingin melahirkan di puskes, kalau memang gratis, kasih secara gratis. Jadi kebanyakan warga miskin yang ada di Bogor Barat, di Tenjo, di Parung Panjang, mereka memilih dukun beranak dibanding bidan desa. Bidan desanya harusnya jemput bola dari rumah ke rumah. Tanya ibu udah berapa bulan hamilnya, udah imunisasi belum. Jadi turun ke rakyat, belusukan, bukan duduk manis diam di puskesmas mengharapkan pasien datang. Pasien kadang terbentur dengan biaya, juga dengan pelayanan puskes yang kadang-kadang kurang ramah. Di Bogor Barat, di Tenjo, di Parung Panjang masih banyak sekolah-sekolah yang tidak layak sekolah. Padahal anggaran pendidikan itu tiap tahun selalu naik, tapi masih banyak anak-anak putus sekolah di kampung-kampung miskin. Umur 14 tahun menikah, SD kelas 4 tidak mau melanjutkan, tamat SD selesai, karena pemerintah tidak pernah memberikan motivasi. Memang pemerintahnya benar ngasih sekolah gratis dengan dana BOS, tapi nggak cukup dengan dana BOS. Jalan-jalan, akses jalan di kampung-kampung miskin tuh rusak. Bagaimana mau roda perekonomian baik, bagaimana mau roda perekonomian berputar? Kebanyakan para pekerja atau warga di kampung-kampung miskin tuh buruh tani, jual daun pisang, daun salam, serai, kunyit, lengkuas itu ke Tanah Abang, dijual sendiri. Penghasilan bersih dibawa pulang ke kampung, habis jual daun pisang atau kunyit atau daun salam itu 20.000 dengan anak yang banyak. Kenapa bisa terjadi anak yang banyak? Karena tidak pernah ada penyuluhan tentang keluarga berencana. Padahal pemerintah memberikan program keluarga berencana, misalkan sterilisasi itu dikutip biaya. Satu aseptor 100.000 untuk pergi ke rumah sakit rujukan daerah untuk sterilisasi. Kalau satu aseptor 100.000, berapa kali aseptor? Padahal pemerintah sudah menggratiskan. Untuk klaim bensin, mobil ambulan dan lain sebagainya itu kan bisa rembes dengan pemerintah. Jadi bagaimana rakyat miskin pengen ber-KB? Orang semuanya serba uang. Posyandu, kenapa harus ada uang 2.000? Kenapa harus ada uang 1.000? Kenapa nggak gratis aja? Tuh pemerintah kasih gratis itu program posyandu. Ada bubur kacang hijau, ada biskuit, tapi di sini biskuit tuh jarang ada. Saya pernah dapat biskuit dari Komisi 9. Ibu Asokawati, ada biskuit sekolah, ada biskuit untuk anak sekolah dasar. Saya baru lihat tuh dalam hidup saya ada biskuit untuk anak usia sekolah dasar. Saya baru lihat dan saya baru tahu kalau anak-anak
tingkat SD itu mendapatkan biskuit bergizi untuk menambah gizi si anak. Ada biskuit ibu hamil. Seumur hidup saya ibu hamil di kampung-kampung miskin nggak pernah dapat biskuit ibu hamil. Jadi biskuit-biskuit itu yang ada di program pemerintah kemana selama ini? Kenapa ibu komisi 9 bisa punya biskuit? Berarti kan ibu komisi 9 biskuit itu didapat dari ibu Menkes. Berarti distribusi antara Menkes dengan dinas itu pasti ada. Kenapa nggak sampai? Bagaimana tidak banyak anak-anak gizi kurang, anak-anak gizi buruk, ibu-ibu hamil, anemia berat, kehamilan sampai 10 bulan tanpa bisa terdeteksi oleh bidan desa, karena bidan desanya memang nggak pernah terjun ke kampung-kampung miskin. Kematian ibu dan bayi masih ada, penderita-penderita TBC akut masih ada. Mereka DO karena tidak melanjutkan pengobatannya, karena itu dia bolak-balik mondar ke puskesmas. Orang pihak puskesmas bilang obat TBC-nya belum datang. Bagaimana dia mau bolak-balik sementara hidupnya dia susah? Seharusnya pihak puskesmas itu datang ke rumah si pasien TBC untuk memberikan obat TBC. Bukan pasien TBC ke puskesmas, tapi pihak puskesmas datang ke pasien TBC. Jadi program-program pemerintah tuh sebenarnya sukses andaikan seluruh petugas-petugas kesehatan yang ada di mana aja itu mau terjun langsung ke bawah menjemput bola. Oh, di sini ada ibu hamil. Oh, di sini ada anak gizi kurang yang mendekati gizi buruk. Oh, di sini ada kampung amat sangat miskin. Oh, di sini ada KLB kasus demam berdarah, udah korban 1, tapi untuk minta fogging aja susahnya setengah mati, harus 1 RW. Kalau di 1 RTU sudah ada yang DBD, ngapain kita harus bikin surat untuk 1 RW? Udah ada korban DBD, udah fogging. Kenapa sih harus pakai bertele-tele tertib administrasinya? Udah mencontohkan bahwa di RT tersebut udah ada korban DBD, udah fogging untuk keseluruhan. Nggak usah harus bikin surat persetujuan 1 RW. Kadang RW-nya aja dimintain surat untuk fogging, susahnya setengah mati. Itu kendala-kendala selama ini. Pemerintahnya benar, tapi ke bawahnya yang kurang amanah. Pemerintah benar menggulirkan program dana BOS, dana BLT, dana BPJS, dana ini, program ini. Tapi ke bawahnya yang masih banyak-banyak oknum. Orang miskin yang ada di desa-desa miskin itu tidak tahu apa yang namanya BPJS. Bagaimana cara mendapatkan BPJS, bagaimana cara mengakses BPJS, karena nggak pernah ada sosialisasi apa itu BPJS. Rumah sakit rujukan mana yang harus dia dapat untuk mendapatkan pelayanan BPJS. Kader-kader posyandunya nggak pernah dibekali tentang ini loh BPJS, ini loh rumah sakit BPJS, ini loh cara administrasi BPJS. Itu blank sama sekali. Kenapa rakyat miskin tuh nggak dibikin pinter, nggak dibikin mandiri? Jangan ditutup-tutupi, berbagi ilmu untuk kepintaran warga miskin. Jangan cuma yang pinter aja yang bertambah ilmu, tapi warga miskinnya harus dikasih ilmu supaya mereka mandiri dan tidak mentergantungkan pemerintah, karena mereka udah pinter semua. Bagaimana cara mengakses BPJS? Bagaimana mendapatkan bantuan siswa miskin? Bagaimana itu beras raskin? Beras raskin program pemerintah 1.800 per kilo. Sampai ke rakyat miskin ada yang 3.200, ada yang 3.500, ada yang 2.800. Jadi bervariasi. Harusnya pemerintah matok berapa harga beras raskin untuk rakyat miskin. Kalau mau gratis, gratis. Kalau mau bayar tentuin harganya, tapi harus semua sama. Kalau mau per liter 2.000 semua, mau 5.000 semua. Kan pemerintah kasih ongkos kirim gratis. Semua gratis. Kenapa ke rakyat miskinnya semua serba uang? Itu semua kendala-kendala yang ada di kampung-kampung miskin, desa-desa miskin. Padahal kita perbatasan antara Tangerang dengan Bogor, antara BSD dengan Bogor, yang nggak jauh dari pusat kota, yang nggak jauh dari Istana Negara, yang nggak jauh dari Monas. Tapi parahnya udah kayak kita tinggal di Indonesia Timur.
kita masih punya balita gizi buruk, kita masih punya anak-anak gizi kurang. Pelayanan kesehatan memang masih belum adil, belum merata. Dan petugas-petugas kesehatannya belum menanamkan rasa kemanusiaan.